Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Makro Excel Dasar. Nah, pada video kali ini ada pertanyaan yang masuk dari Sakura Hayakawa ya. Ini cukup panjang pertanyaannya. Ini kalau kita baca intinya adalah menambahkan sebuah formula ke dalam submit Google Form ya. Jadi begitu kita kirimkan sebuah form di Google Form ya, itu di Google Sheet-nya itu menambahkan sebuah formula ya. Nah, kita akan bahas itu. Di sini saya sudah siapkan satu buah Google Form ya. Tadi saya buat dulu Google Form-nya seperti ini. Nah, ini ada form seperti ini. Hanya ada 3 inputan. Itu yang pertama nama barang, yang kedua harga barang, dan terakhir jumlah barang ya. Jadi nanti kalau kita isi misalkan di sini dengan apel misalnya, harga barangnya misalkan 10.000, lalu jumlah pesanannya misalkan 5 ya. Nah, ini kalau kita kirim submit, dia akan masuk ke Google Sheet ya, yang di sini tutorial 1 respon. Kita lihat dulu. Nah, ini timestamp yang sekarang, nama barangnya apel, harga barangnya 10.000, jumlah pesanan 5 ya. Di sini saya akan tambahkan satu buah rumus lagi yang tidak ada di Google Form ya, yaitu total harga. Jadi nanti total harganya akan kita buat rumus ya, tidak dibuatkan dalam form ini. Nah, jika kita buat rumus ini misalnya ini dikali dengan ini, yaitu C2 dikali dengan D2, kemudian kita tarik ya, kita coba tarik ke bawah seperti ini. Nah, ini begitu kita buat lagi form baru, begitu kita input lagi yang baru ya, misalkan kita input lagi namanya melon, kemudian harga barangnya adalah 23.000, jumlah pesanannya misalkan 10 ya, dan kita klik submit. Nah, ini kalau kita lihat di sini itu hasilnya seperti ini ya. Nah, jadi si rumusnya itu terpotong. Nah, seperti ini ya, jadi tidak ada rumusnya. Nah, yang tadi pertanyaan ditanyakan oleh Sakura Hayakawa itu adalah menambahkan formula ke dalam sini ya, jadi tidak terpotong seperti ini. Nah, di sini saya akan berikan 2 cara. Yang pertama, kita akan menggunakan sebuah formula lagi ya, tidak menggunakan script. Ini cara pertama. Cara pertama kita gunakan sebuah formula array. Jadi di sini teman-teman bisa gantikan yang ini, hapus dulu, kita hapus. Nah, di sini teman-teman bisa ganti dengan array formula ya. Array formula seperti ini. Kemudian yang C-nya yang ini kita ganti dulu menjadi C2.2C seperti ini, dan D2.2D ya. Nah, seperti ini. Kalau ini enter, dia akan menambahkan formula ke bawah sampai baris akhir ya. Nah, kalau seperti ini, kalau kita tambahkan lagi input baru, dia akan menambahkan di sini formula ya. Kita lihat dulu. Kita coba ya. Misalnya di sini kita tambahkan dengan meja, harga barangnya 75.000, jumlah pesanannya misalnya 13. Ini kalau disubmit masuk ke Google Sheet ya, di sini akan masuk juga total harganya seperti ini. Jadi tidak terpotong ya seperti tadi, di sini masih tetap ada nilainya. Nah, seperti ini. Nah, ini dengan cara pertama itu dengan array formula ya. Nah, seperti ini rumusnya, array formula C dan D. Nah, sekarang kita coba lagi tambahkan rumus baru ya. Misalkan di sini saya tambahkan lagi dengan kode barang misalnya, kode barang. Nah, kode barangnya saya akan ambil dari 2 huruf dari nama barang ya. Kita gunakan lab dari B2 ya, B2 sebanyak 2 huruf. Kemudian saya tambahkan rumus tag dari A2 ya, dari A2. Untuk formatnya saya akan ambil misalnya DD atau langsung DDM YY misalkan. Itu ya. Nah, ini untuk kodenya seperti ini, kode barangnya. Jadi ada AP 291120. Nah, ini agar sama seperti total harga mengisi otomatis, kita juga bisa tambahkan di sini array formula ya. Di sini kita tambahkan array formula, kemudian yang B2-nya kita ganti dengan B, yang A2 tambahkan titik 2 dan A ya. Nah, seperti ini. Dan enter. Nah, ini akan menambahkan seperti ini ya. Ini kalau ada seperti ini kita bisa tambahkan juga if ya. Misalnya di sini boleh, atau di sini juga boleh. Misalnya if yang A2 A misalnya sama dengan 0, maka 0 ya. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, jadi sini. Jadi tidak yang 0 tidak tampil ya. Ini juga sama, bisa tambahkan if juga kalau mau. Misalkan di sini if A2 A sama dengan 0, itu diisi dengan 0.
Nah, jadi di bawahnya rapi ya, tidak ada yang 00 seperti tadi. Oke, kita coba ya. Kita coba hasil seperti apa. Kita isi lagi misalnya dengan nama barangnya adalah jeruk. Kemudian harga barangnya adalah 23.000. Jumlah pesanannya misalnya 23 ya. Nah, 23. Kita submit. Kita lihat ya. Nah, seperti ini. Jeruk totalnya ada dan juga kode barangnya sudah ada ya otomatis. Nah, itu untuk menambahkan formula ke dalam submit Google Form ya. Ini cara pertama dengan menggunakan array formula seperti ini. Array formula baru formulanya apa. Juga sama ya. Array formula dan formulanya apa. Itu cara pertama. Nah, untuk cara kedua, jika tidak ingin terlihat ada rumus di sini, itu kita bisa gunakan Google Strip ya. Jika tidak ingin terlihat formula seperti ini. Ini cara kedua, bisa gunakan Google Strip. Caranya teman-teman masuk ke tool dan masuk ke Strip Editor ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan si formulanya. Oke, di sini di My Function ya. Misalnya di sini kita tulis dikasihkan dulu si sheetnya ya. Misalnya par SHT itu adalah spreadsheet app. Mana spreadsheet app ada get active spreadsheet, lalu get active spreadsheet, kemudian titik get active sheet ya. Nah, ini untuk sheetnya. Kemudian kita deklarasikan juga untuk baris terakhirnya ya. Misalnya baris terakhirnya adalah par misalkan BA baris akhir diisi dengan SHT titik get last row. Ini untuk baris akhir. Kemudian juga variabel untuk kolom akhir ya, kolom terakhir misalkan CA itu diisi dengan SHT titik get last column. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah dapatkan baris akhir dan juga kolom akhir dari si respon ini ya. Nah, si respon ini. Nah, kemudian di sini kita bisa tuliskan rumus SHT titik get rank. Kemudian row-nya diisi dengan BA dan kolomnya diisi dengan CA ya. Kemudian titik set value. Value-nya kita isi dengan rumus yang tadi ya. Ya, misalkan yang di sini, yang di total harga itu rumusnya adalah C kali D ya. Nih, C kali D. Oke, berarti di sini rumusnya adalah sama dengan C kemudian ditambah, karena duanya adalah dinamis variabel ya. Jadi C ditambah dengan BA atau baris akhir, kemudian ditambah lagi dengan bintang ya atau kali seperti ini, dikali dengan D. D-nya dari BA juga ya, sama. Nah, seperti ini. Jadi nanti hasilnya adalah C kali D. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua, buat lagi SHT titik get rank dari BA juga sama dan juga dari CA ya. Dan set value kita isi dengan rumus yang tadi ya, yaitu ada lab dari labnya dari mana ya, labnya dari, nah ini dari B sebanyak 2 karakter ya, berarti lab B plus BA jadi B2, kemudian koma 2, kemudian kurung tutup, setelah itu ada dan ya, dan kemudian ada teks, setelah itu kurung tutup muka, ada apa lagi, teks, dan ada A2 ya, A2 dan DD MMY ya. Oke, berarti di sini teks, kemudian ada A dan BA, kemudian ditambah lagi dengan koma, ada DD M dan YY. Nah, seperti ini ya, jangan lupa tutup dan seperti ini. Nah, ini untuk rumusnya ya, lab B2 sebanyak 2 karakter, kemudian ditambah dengan teks A2, DD MMYY ya. Oke, kita save, simpan, dan kita ada error syntax missing line 8 di sini. Errornya di mana? Set value udah benar, dan ini ini curang dan ya di sini. Nah, oke, kita save lagi, kita save. Nah, sudah beres. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Ini kita coba dulu. Misalnya ini kita hapus dulu, kita hapus. Kita jalankan yang ini. Kita jalankan yang ini. Oke, kita lihat. Nah, ini baru satu ya, baru JE 29110. Oke, di sini tertimpa karena di sini ada BA
CA-nya sama ya. Di sini CA yang pertama kita perlu min 1 ya, agar dia berpindah ke sampingnya. Kita simpan lagi ya, kita save dan kita jalankan lagi. Ini kita hapus dulu, kita hapus, jalankan lagi ya, kita coba lagi. Kita lihat, nah sudah berhasil ya. Ini kali ini rumusnya ini, dan ini juga kali ini ya, lab B5 yang ini ditambah teks A5 yang ini. Berarti sudah berhasil ya menambahkan formula dengan script. Nah, tapi di sini belum otomatis ya, baru manual menggunakan play ini. Nah, agar script ini berjalan otomatis ketika submit ini dijalankan, berarti di sini kita perlu sebuah trigger. Nah, caranya setelah ini di save, teman-teman masuk ke script google.com ya. Ini kita hapus dulu. Masuk ke sini. Nah, kemudian teman-teman cari yang tadi ya, yang tutorial. Nah, ini yang tadi namanya sama dengan ini ya, tutorial 1 respon, sama ini tutorial 1 respon. Kemudian di sini ada tik 3, klik lalu pilih trigger. Nah, ini triggernya di sini sesuaikan ya dengan nama fungsinya. Tambah dulu trigger, add, kemudian my function sama ya, udah sesuai. Nah, ini udah sama my function, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini eventnya kita ganti dengan on submit ya. Nah, on submit form atau on form submit. Kemudian kita save. Oke, di sini perlu sebuah permission. Advance, go to unsave, allow. Nah, sudah masuk ya. Nah, ini sudah masuk ya, my function on form submit. Oke, kita tes dulu ya, kita coba. Ini belum ada rumusnya. Kemudian di sini kita coba dengan mengirim lagi form baru ya. Misalnya namanya adalah durian dan harga barangnya misalnya 70.000. Jumlahnya misalnya 40 seperti ini. Kita submit. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah masuk ya otomatis dengan rumus yang tadi. Lab dan juga ini C6 kali D6 ya. Nah, itu cara kedua dengan menambahkan script di Google Apps Script-nya ya, yaitu di tool script editor. Jadi ada dua cara ya. Yang pertama tadi menggunakan array formula, yang kedua menggunakan Google Apps Script. Jadi teman-teman bebas, silahkan gunakan yang mana yang menurut teman-teman itu lebih mudah. Oke, itu untuk menjawab pertanyaan dari Sakura Hayakawa ya. Itu seperti itu jawabannya. Untuk tutorial kali ini saya rasa cukup. Bagi teman-teman yang juga punya pertanyaan, silahkan taruh di komentar ya, atau juga bisa melalui email di saya @setiadi.my.id. Nanti setiap email yang masuk saya akan jawab juga dengan video seperti ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.